bakteri, virus, cuaca nggak menentu. Wah, mesti stok suplemen dari Keiling lagi nih. Sayang beli suplemen Keiling dulu Gi. Oh iya, tapi kan bisa beli lewat HP. Loh, kok belinya di situ sayang? Yakin original, yakin berkualitas. Di sini dong sayang belinya. Belanja produk Keiling di Kmart. Pasti original, pasti berkualitas. Kmart, House of Quality. Kmart? Apa itu Kmart? Apa aja sih keunggulan Kmart? Ini aplikasi bisa di-download loh. Anda tahu? Kmart, your health convenient, aplikasi yang menyediakan 100 produk kesehatan terbaik dari 100 negara. Dokter 24 jam tersedia untuk Anda. Mau konsultasi wajah, mau konsultasi kesehatan, semuanya ada. Bisa belanja dari rumah aja. Solusi produk kesehatan terlengkap dengan dokter terpercaya. Download Kmart sekarang, gampang kan? Dari Ballroom Keiling Tower Jakarta, Kmart Keiling Indonesia mempersembahkan event Launching My Dog dan Talk Show bersama dokter. Mari kita sambut dengan meriah Master of Ceremony kita hari ini, Emerald Manager Linda Korea. Hai, Assalamualaikum. Yuk kita berdiri dulu dong, semuanya semangat dong siang ini. Ini yang di belakang masih belum semangat, masih bingung mencari-cari tempat. Ini di depan itu banyak banget yang kosongnya. Ibu yang cantik ke depan yuk. Yuk ke depan yuk. Ya gitu dong, yang di belakang maju ke depan. Karena banyak banget yang di belakang itu masih bingung mencari tempat. Masih belanja loh di luaran sana ya. Yuk diisi yuk bangku yang paling depan dulu. Iya. Boleh gabung kok perempuan panitia, boleh ya? Panitia mau perempuan dan laki-laki boleh gabung kok di mana aja. Ya, tidak ditentukan ya. Oke. Main semangat tuh luar biasa ya. Apalagi kasih banyak hadiah ya tadi ya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tak kenal maka tak sayang ya. Izinkan ya untuk menyapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang menjawab siang hari ini insya Allah akan diberikan kesehatan yang luar biasa. Amin ya. Serta keberkahan semuanya untuk kita semua. Amin ya. Karena apa? Hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Sesuai dengan judul kita nih hari ini nih. Coba udah jelas, hidup berdampingan dengan virus. Wah, kadang kalau kilas itu ngeri banget ya dengan virus. Tetapi kenyataannya kita hampir 2 tahun ini ya, Bapak Ibu ya, kita betul-betul berdampingan dengan virus. Udah gitu udah hampir 2 tahun ini, masih ada varian barunya muncul lagi, betul? Betul. Nah, jadi beruntung sekali yang hari ini hadir di acara yang begitu meriah ini nih. Ini megah banget ini, Ballroom Keling Indonesia. Tepuk tangan dong untuk Keling Indonesia. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sekali lagi karena kita sesuai dengan judulnya bahwa memang kita harus berdampingan. Mau nggak mau kita saat ini hidup berdampingan dengan virus ya. Jadi kita harus bisa protektif diri. Terutama untuk orang-orang yang kita cintai. Nah hari ini kita akan belajar banyak ya bersama pakar-pakarnya, para ahlinya yaitu dokter-dokter kita yang sudah disiapkan oleh PT Keling Indonesia ya. Oke, tepuk tangan boleh, jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan boleh ya. Oke, nah karena zaman sekarang itu sudah era digital, jadi otomatis yang tadinya apalagi kita sekarang terbatas ya Bu ya, semua menggunakan masker. Yang zaman 2 tahun yang lalu mungkin masker sesuatu hal yang nggak mungkin deh kita pakai, betul nggak? Gitu. Terus kemudian hari ini pakai apa lagi? Jaga jarak. Padahal dulu seneng banget dempet-dempetan, betul? Sekarang harus jaga jarak ya. Nah, apalagi dengan zaman era digital akhirnya mau nggak mau teknologi semakin canggih, era digital itu sekarang sudah menjadi prioritas utama. Termasuk bagaimana pelayanan terhadap masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Dan alhamdulillahnya luar biasanya PT Keling Indonesia sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan serba canggih, aman, praktis, dan nyaman. Nah yang sebentar lagi akan kita launchingkan. Apakah itu? Sabar ya, nanti akan ada surprise-nya. Nah cuman sekali lagi syaratnya cuma satu. Nah, di sini ibu-ibu dan bapak-bapak sudahkah mendownload Kmart? Sudah? Coba sekali lagi, sudahkah mendownload Kmart-nya? Sudah, ada yang diam, ada yang bingung. Nah, oke sudah. Terima kasih Ibu ya, alhamdulillah ya. Karena syaratnya satu, download dulu Kmart. Karena dengan Kmart ini kita akan lebih mudah mengenal produk-produk Keling dan sekali lagi akan ada launching sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita bisa berkonsultasi dengan dokter secara gratis. Wow, oke kan? Oke enggak? Oke, kalau gitu kita lanjut acaranya. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelum kita lanjut ke acara Inti Talk Show ini, tadi siapa nih yang donor dari pagi? Ada kan tadi banyak banget. Aduh, terima kasih sekali lagi yang udah donor, tepuk tangan dong. Selain donor apalagi tadi ada health exhibition soalnya ya. Ada general check up kita ya. Tadi sudah dicek kolesterolnya berapa? Terus kemudian gulanya berapa? Sudah ya. Ada yang normal, ada yang tinggi? Kenapa? Yang di sini udah tinggi ataukah aman sehat? Aman sehat alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Semoga kita sehat terus ya semuanya ya. Nah, selain donor, cek kesehatan, kita juga seperti biasa kalau Keling udah bicara kalau ada acara pasti akan ada banyak promonya ya. Yang pertama promo apa? Promo belanja tentunya. Siapa yang sekarang udah belanja? Tadi saya juga belanja loh. Karena penasaran kan nggak mau kelewatan hadiahnya ya. Ada apa? Ada Wheel of Fortune ya. Jadi itu sekali kita belanja atau 1 TTP itu kita lumayan tuh dapat. Dan hadiahnya tadi apa? Kacamata Ionano, terus kemudian kloropil dan itu udah habis loh, saya aja udah nggak kebagian. Terus apa lagi? Itu udah banyak banget, teman-teman kita juga udah banyak banget yang ngeborong. Yang paling itu tuh yang terbaru tuh yang hand sanitizer ya. Ya yang ada
yang cherry blossom ya, sama yang vanilla itu enak banget itu. Jadi selain lembut, wanginya luar biasa ya. Itu juga gratis kita dapat. Oke. Oh, itu ditunjukin, tepuk tangan dong. Katanya saya dapat hadiah. Yang vanilla ya. Oke, vanilla itu enak banget. Oke, wangi banget. Oke, next kita lanjut ya. Dan tak lupa loh, hari ini selain kita yang hadir di sini, kita juga ditonton secara live streaming ya melalui FB Live, Facebooknya Official Keling, juga YouTube ya, YouTube-nya Keling, PT Keling Indonesia. Juga kalau misalnya yang masuk ke Kemat, di situ ada yang live, diklik aja live-nya, itu dia langsung masuk ke acara kita. Wow, luar biasa. Tepuk tangan kita sapa ya yang di rumah, yang di seluruh Indonesia. Kita sapa teman-teman kita di sana ya. Oke, kita lanjut hari ini. Udah nggak sabar nih, katanya ingin sekali, udah segera ingin talk show. Tetapi tak kenal maka tak sayang, sekali lagi ya. Tadi kita sudah bersua tetapi tidak mengenal. Oke, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Linda Eropa, yang insya Allah akan menemani kita di siang hari ini sampai sore nanti ya. Selamat datang sekali lagi di acara yang sangat istimewa, Launching My Dog Kmart. Tepuk tangan. Sesuai dengan tadi yang aplikasi Kmart itu seperti apa, ini adalah fitur yang berupa bentuk inovasi dari aplikasi Kmart yang setiap waktu terus menerus menjadi fitur yang sangat luar biasa yang dibutuhkan masyarakat. Kmart juga menawarkan peluang untuk Bapak dan Ibu melakukan konsultasi kesehatan berkala secara gratis melalui fitur My Dog ini. Tentunya di aplikasi apa? Kmart ya, di aplikasi Kmart. Di aplikasi Kmart juga banyak promonya loh Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk belanja produk ya, yang untuk menunjang serta menjaga sistem imun tubuh kita semua, terutama untuk menghadapi era saat ini yang saat ini mau tidak mau kita terus berdampingan dengan virus yang selalu ada varian baru lagi, tetapi jangan khawatir karena kita punya pencegahannya, yaitu melalui produk-produk Keling yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya untuk produk Keling. Oke, hari ini pun sekali lagi promo bukan hanya sekedar belanja yang Wheel of Fortune, tetapi juga promo hari ini, hanya hari ini saja, promonya berupa, ya ada promo spesial pembelanjaan, promo 1, yaitu paket case Sauda VCO, propolis single, dan liquid chlorophyll. Kemudian promo 2-nya, hanya berlaku hari ini saja ya, ada K-Fit C with Tivigo, kemudian K-Tricious Botanical Beverages atau spirulina kalau kita tahu ya, dan 1 K-Liquid Chlorophyll. Dan paket 3 itu ada 1 propolis single dan 2 K-Liquid Chlorophyll. Jadi harganya udah miring banget, artinya udah rendah banget, dan ini udah sangat murah untuk pertahanan seluruh keluarga kita tercinta. Tepuk tangan dong promonya. Yuk, acara yang dinanti-nantikan udah menunggu banget nih, talk show yang tentang tema hari ini ya. Oke. Sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa Bapak dan Ibu di ruangan ini serta di seluruh Indonesia yang sekarang sedang menonton live streamingnya ya, acara kita ini di Keling Tower, di ballroom lantai 5 Keling Tower, ini akan mengetahui secara langsung tips dan triks bagaimana menghadapi virus yang baru saja muncul, yang sesuai dengan tema hari ini, yaitu hidup berdampingan dengan virus bersama dokter kita yang sangat luar biasa. Ancaman Omikron di depan mata, apa yang harus kita lakukan? Dan itu adalah judul tema hari ini. Oke, sebelum kita berkenalan dengan para pakarnya, para ahlinya, mari kita berkenalan, sedikit saya berikan bahwa kita berkenalan langsung dengan Dr. Arif selaku dokter konsultan dari MyDoc, kemudian beserta pendamping yang sangat luar biasa, yaitu seorang dokter kulit
bersertifikat yaitu Dr. Prima Zeni Putri Astria SPKK. Untuk lebih mengenal sosok kedua dokter ini, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Oke, untuk itu mari kita berdiri, kita beri sambutan yang sangat meriah untuk kedua dokter kita, Dr. Arif Munandar dan Dr. Prima Zeni Putri Astria SPKK. Mari dok, silakan. Oke, wow, sebuah kebanggaan nih. Hari ini saya pribadi nih duduk bersama dua dokter hebat. Tepuk tangan dong. Kita kenal dekat ya, jadi jangan khawatir. Saya banyak pertanyaan yang mewakili teman-teman semua di sini, Bapak dan Ibu di sini, juga mungkin di seluruh Indonesia. Tetapi jangan khawatir, nanti ada kok khusus pertanyaan ya untuk langsung dari audiens. Ya, nanti kami wakilkan dulu ya, sabar ya. Oke, kayaknya udah nggak sabar soalnya dok. Dokter Arif apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Linda. Gimana Mbak Linda kabarnya? Amin, alhamdulillah harus sehat ya hari ini. Sesuai dengan tema kita soalnya. Dokter Prima apa kabar? Alhamdulillah sehat Hari ini Mbak cantik Lina. sekali. Terima kasih, sama Mbak Lina juga. Wajar ya kulitnya kejaga Iya. ya. Kalau beliau sudah memang ahlinya, jadi wajar sekali ya kalau hari ini sangat cantik sekali ya. Aduh, pengen dong nanti kita ya bagi-bagi tipsnya. Insya Allah. Amin, amin. Oke, ini karena memang udah sangat mendesak nih dok ya, karena kan apalagi saat ini sedang happening banget nih, bahwa sudah apa ya, kayak rahasia umum bahwa ada salah satu selebritis nih yang terkenal. Beliau itu kan dari luar negeri nih, tiba-tiba Dari Turki bukan? ya tahu aja, tahu aja mengarah kemana dok. Jadi beliau pulang nih ke Indonesia, tiba-tiba katanya ada rombongannya kalau nggak salah sekitar 6 orang itu dinyatakan positif Omikron. Nah ini kan salah satu varian baru nih, walaupun memang hampir 2 tahun ini hidup kita tuh selalu bersama COVID-19. Bersama varian-varian baru juga, tapi ini kan sangat terbaru lah, makanya happening banget nih dok. Ini gimana nih? Cuman sebelum itu dok, sebelum itu ya. Jadi karena memang kita ingin membahas lebih lengkap ya, bagaimana istilahnya ancaman Omikron di depan mata dan apa yang harus kita lakukan. Tapi kan sebenarnya kita harus pahami dulu ya dok, bagaimana sih sebetulnya perkembangan COVID-19 di Indonesia ini oke. gitu. Boleh langsung dijawab aja sama Dokter Apakah Arif kita atau di Dokter level Prima. safe atau apa gitu ya? Betul, gitu, baik, Dok. Baik. Cuma sebelum saya jawab, saya pengen menyapa dulu audiens yang ada di ruangan ini dulu ya, di Ballroom Keling. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Kurang kenceng? Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, tepuk tangan dong buat kita semua. Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah yang hadir pun interest untuk pengen tahu sebenarnya ilmunya langsung dari Dokter Prima, mungkin dari saya juga. Tapi ada juga yang mungkin gak hadir secara wujud di sini, tetapi ikutan nonton, ngintip di kamera. Iya, betul. Mungkin saya pengen sapa dulu ya nanti audiensnya juga. Tapi sebelum itu saya juga mau menyapa juga di jajaran VIP di belakang sana. Apa kabar? Om Yopi? Halo, ada Om Yopi Matulesi. Ada juga Miss Aina Razi. Apa kabar Miss Aina Razi, sehat ya?
Oke, perkenalkan ini Miss Aina Razi, cantik banget. Lalu kemudian ada juga tamu kehormatan kita, salah satunya itu adalah Dr. Sugi. Hai Dr. Sugi, apa kabar? Beliau adalah sejawat saya yang duduk side by side satu meja sama saya. Tapi jarang ketemu kita ya dok ya. Jarang banget ketemu. Karena memang jadwalnya mungkin bentrok ya atau apa. Plus juga saya pengen nyapa juga sama yang ada di Zoom. Mungkin bisa ditampilin. Nah, ada yang dari Kalimantan Selatan. Ada yang itu dari mana nih? Yang dari sebelah kiri atas? Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin, ya? dari Banjarmasin apa kabar? Halo, kayaknya saya kenal deh yang angkat tangan deh. Rombongannya Pak Bani ya? Oke, sehat terus. Alright, lalu kemudian ada yang dari mana lagi nih? Oke. Nah, yang gak kebaca dok, kayaknya banyak banget yang nonton live streamingnya, jadi sampai nggak masuk mungkin sampai nggak masuk ya, oke, fine. Mungkin ada 2.000 penonton lebih di luaran sana ya. Seluruh Indonesia dok, seluruh Indonesia live Baik, alhamdulillah. Belum lagi banyak lagi teman-teman semuanya yang memang penasaran dengan fitur baru ini ya, MyDoc ya. Oke, balik lagi ke laptop. Bicara soal perkembangan kasus di Indonesia. Faktanya mulai terjadi kenaikan angka infeksi, angka positif dengan varian baru. Ada atau tidaknya varian baru, itulah sifat virus sebenarnya. Dia akan terus bermutasi, dia akan terus berkembang, dia akan terus menyesuaikan diri untuk bisa hidup selama mungkin. Bukan gitu ya dok ya? Nah jadi yang harus kita lakukan seperti apa gitu loh, perkembangannya yang harus kita pahami seperti apa. Jadi gini, dengan perkembangan yang ada, kita harus sadar diri bahwa memang pandemi ini belum berakhir sepenuhnya. Prokes kita harus tetap jalankan, mungkin kita masih harus tetap menahan diri untuk tidak bepergian ke luar negeri dulu gitu ya. Lalu kemudian yang dari luar negeri mungkin karena urusan bisnis kita harus juga tahan dulu, jangan sampai jangan sampai mereka membawa varian baru lagi yang akan menyebabkan meningkatnya lagi angkanya. Walaupun faktanya memang makin kesini makin jinak kayaknya ya dok ya. Insya Allah. Ya insya Allah mudah-mudahan makin jinak. Imunitas kita Betul. yang harus makin kuat. Ya imunitas kita yang harus makin kuat. Dan kemudian makin kesini dia kan akan beradaptasi terus sama tubuh kita sehingga dia tidak akan gampang membuat kita jadi lebih gampang meninggal karena itu. Angka fatalitasnya biasanya makin rendah, tapi angka penularannya itu akan tetap tinggi selama masih di tracing, selama pemerintah masih mencari, itu loh ya, masih mencari berapa nih angka yang kena nih, berapa angka yang memang dikarantina dan lain sebagainya. Sehingga kita akan terus berhadapan dengan data-data bahwa hari ini ada perkembangan sekian, ini ada perkembangan sekian, hari ini ada perkembangan sekian. Nah sikap kita yang lebih baik itu seperti apa? Nah itu, sikap kita adalah masih tetap waspada kalau menurut saya. Tetap menjaga protokol dengan baik, yang dari luar tetap dikarantina kebijakan pemerintahnya, kitanya juga tetap lakukan, sukseskan vaksinasi, supaya kita punya perlindungan dari dalam, dan jangan lupa menjaga diri dengan baik sih. Nah jadi perkembangannya lebih kurang sih seperti itu. Kalau saya lihat ya, tidak beda dengan perkembangan tahun lalu, kalau memang mau di tracing pasti akan dapat aja. Gitu loh. Dan sekarang angkanya sudah sampai 500.000 lebih. Ya, penderita COVID dalam 2 tahun terakhir, sehingga ini memang masih belum berakhir. Ya, arus informasi itu harus tetap kita jaga, jangan sampai kita kemakan dengan berita hoax dan lain sebagainya. Mungkin Dokter Prima mau menambahkan. Kalau untuk perkembangan COVID, kita semua kan sudah menghadapi pandemi ini selama hampir 2 tahun. Pertamanya awalnya kasus awal itu dilaporkan 2 Maret 2020. Sekarang kita ada di 16 Januari 2022. Berarti kurang dari 2 bulan benar-benar kita masuk 2 tahun menjalani pandemi ini. Berarti berdampingan dengan virus yang awalnya kita kaget, semua bukan kita aja yang ada di Indonesia ini tapi yang ada di dunia ini apa?
kita harus bagaimana menghadapi. Tapi kan seiring berjalannya waktu, penemuan vaksin, kemudian dari kita sendiri bagaimana harus menjalankan prokes, ya akhirnya kita bisa hidup berdamai, berdampingan dengan virus ini. Ya memang kita udah menjalani 2 tahun ini ya. Oke, berarti kalau misalnya memang kita sudah tahu nih, kita sudah hampir 2 tahun ini, sebenarnya apa saja sih jenis varian-varian yang baru terus muncul itu dok? Kalau terutama yang spesial di Indonesia ya adanya ya begitu. Oke, jadi kalau menurut data dari Litbangkes, Kemenkes ya, itu yang masuk ke ada VOI, ada VOC. Jadi VOC itu variant of concern. Artinya adalah virus yang harus diwaspadai oleh WHO ya, Badan Kesehatan Dunia. Dan itu yang memang ada di Indonesia. Jadi kalau yang VOI itu variant of interest itu biasanya adanya di luar negeri. Belum terdeteksi ada di Indonesia. Jadi kalau yang VOC itu ada 5 varian untuk sampai saat ini ya. Dari yang pertama varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan yang paling baru Omikron ya dok ya. Yang dilaporkan pertama kali itu pada bulan November tahun 2021. Oh oke. Nah berarti kalau begitu kita langsung ke hot issue ini nih. Hot issue ini kan sekarang lagi happening banget nih yang Omikron. Sebenarnya Omikron itu variannya seperti apa sih dok? Misalnya yang seperti memang hari ini yang akan kita detail bahaskan kan Omikron ini ya. Karena kan sedang menjadi trending topik nih saat ini. Ya, silakan. Jadi kalau Omikron itu adalah salah satu varian yang tadi saya sebutkan ya, varian yang paling baru, nama lainnya itu B11529. Jadi Omikron ini yang seperti saya sebutkan di awal, jadi pertama kali itu dideteksi di Indonesia pada tanggal 27 November 2021, itu dibawa oleh pelaku yang dari luar negeri ya, yang mengalami perjalanan dari luar negeri itu kalau nggak salah pertama dari yang baru pulang dari Nigeria. Nah itu pertama kali terdeteksinya Omikron, kemudian pertengahan Desember 2021 di tanggal 16 Desember 2021 kemudian terdeteksilah kasus Omikron baru yang ada di RSDC Wisma Atlet dari pekerja petugas kebersihan ya dok ya. Iya betul. Nah akhirnya di situ terjadilah transmisi lokal. Jadi awalnya memang Omikron ini paling banyak dideteksi dari pelaku perjalanan luar negeri, betul. Okay. Nah tapi belakangan ini sudah terjadi transmisi lokal karena yang disebutkan bahwa Omikron ini penularannya lebih cepat. Betul. Ya, ada yang menyebutkan bahwa kita kalau berpapasan dengan orang yang menderita COVID-19, varian Omikron 30 detik aja sudah bisa menular. Wow, 30 ya, detik secepat itu. Wow. Nah makanya memang kita lihat dari November, tanggal 27 November 2020 sampai sekarang saya update-nya kemarin 15 Januari 2022, itu kan baru hampir 2 bulan ya, belum sampai 2 bulan, itu sudah terjadi peningkatan lagi 66 kasus, jadi totalnya 572 kasus, cepat ya dok ya. Cuman memang untuk sampai saat ini yang ditemukan adalah gejalanya lebih ringan dibandingkan varian sebelumnya. Varian sebelumnya kan kita tahu nih yang gelombang besar-besarannya yang Delta, betul. Varian Delta itu kita sampai ribuan kasus, bahkan meninggalnya juga sampai banyak gitu ya. Nah ini katanya gejalanya itu lebih ringan sampai hampir tidak bergejala yang varian Omikron ini dibanding varian Delta. Itu kalau para pakar kesehatan menilainya adalah bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sudah mendapatkan vaksin ya. Sudah menjalankan vaksin 1, vaksin 2, jadi termasuk sudah mendapat berhasil vaksin kita. betul. Ya dok ya. Jadi vaksin itu berarti berguna nih untuk melindungi kita biar tidak meningkatkan tingkat keparahan. Tertular, cuman tidak sampai masuk ke rumah sakit. Tetapi kembali lagi bahwa orang-orang yang memiliki faktor resiko, lansia, anak-anak, orang dengan komorbid ya, itu tetap harus betul ya, yang punya kencing manis ya, yang punya penyakit-penyakit autoimun itu tetap harus berwaspada karena
Oke ringan, tapi dengan komorbidnya bagaimana? Dengan penyakit bawaannya yang itu bagaimana? Itu tetap harus diperhatikan. Jadi jangan lengah karena ada berita bahwa Omikron ringan kok, Omikron tidak bergejala kok gitu. Jadi kita lengah, tidak boleh lengah tetap. Oke, jadi pada dasarnya berbahayanya sama. Mungkin karena istilahnya sebagian besar kita sudah vaksinnya sudah Betul. mulai di tahap kedua ya. Udah tahap mau booster kan yang ketiga. Jadi istilahnya mungkin karena sistem imunnya juga mulai bertambah mungkin sehingga itu yang menyebabkan gejalanya itu hampir tidak terasa mungkin. Ya, dan saya lihat tren untuk bergaya hidup sehat sekarang lagi Oh, ya. ngetren-ngetrennya Ya, banget. lebih- Yang dulunya nggak pernah lari jadi lari ya. Betul. Yang dulunya nggak pernah olahraga jadi olahraga. Yang dulunya tidurnya berantakan jadi tidurnya jadi lebih bagus. Yang dulunya makan junk food, sekarang makan yang sehat. Sekarang makan makanan yang sehat. minum multivitamin jadi Ya, rajin. Ya, itu jadi malah rajin. jadi trending ya kita kalau minum suplemen tuh kalau nggak minum suplemen aneh katanya. Betul. Jadi pola gaya hidupnya ya berbeda lah, mengikuti masa pandemi ini. Ya. Iya betul. Nah sebenarnya kalau sudah jelas nih, misalnya perkembangan virus semengerikan itu gitu, ada nggak sih upaya atau bagaimana sih tanggapan upaya pemerintah nih dalam mengatasi virus COVID-19 ini, terutama misalnya selain kita memaksimalkan vaksin yang ada ya, yang Dokter Prima sudah jelaskan ya, udah barusan ngebaris bawahi bahwa lumayan berhasil lah dengan kondisi datang varian baru tapi kita masih bisa survive gitu. Betul, angkanya mungkin nggak semelonjak yang ada di Eropa ya dan Betul, lain betul. sebagainya. Kalau saya lihat sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah, nanti Dokter Prima boleh tambahkan ya Dok. Kalau saya lihat kebijakan pemerintah saat ini cukup baik sebenarnya. Membatasi perjalanan ke luar negeri, mengkarantina orang yang ada di luar negeri ya, yang datang dari luar negeri, lalu kemudian juga terjadi follow up. Jadi orang yang ada di luar negeri itu masuk dalam data lalu dilihat, dioptimalkan di aplikasi Peduli Lindungi, betul. itu sangat membantu sebenarnya ya. Terus kemudian mencapai akses informasi juga. Pemerintah juga nyediain banyak platform termasuk menggandeng telemedical. Nah saya ngomong telemedical MyDoc nih termasuk salah satunya. Menggandeng telemedical sebagai salah satu sumber yang bisa dipercaya sama masyarakat. Untuk di mana masyarakat bisa mengakses itu. Mengakses informasi supaya dia tidak salah bertindak. Berpikir dan menentukan langkah mau apa nih. Saya mau tetap kerja, saya mau tetap beraktivitas, tapi caranya gimana nih? Kita bisa sebenarnya tanya langsung dengan ahli kan gitu kan. Nah jadi telemedical digandeng sama pemerintah, terus kemudian masih dengan regulasi-regulasinya gitu ya. Saya rasa itu cukup baik sih saat ini. Nah saya masih menunggu sebenarnya apa nih kebijakan-kebijakan tambahan yang bisa membuat kita tuh sebagai masyarakat itu jadi lebih aman dan tenang dalam menghadapi Omikron ini. Nggak harus ketakutan berlebihan, karena banyak yang ketakutan berlebihan. Waspada harus, tapi Iya. ketakutan berlebihan nggak boleh ya dok ya? Nggak boleh, karena itu menurunkan respon imun ya dok ya. Betul, Iya. Tapi kan berpengaruh. misalnya dengan kondisi saat ini tuh yang karena misalnya ini kan sesuatu hal yang baru ya, semuanya juga baru karena varian juga selalu baru kan, adanya baru lagi. Nah tetapi kan di luar sana tuh terjadi banyak simpang siur tentang informasi yang salah atau kita sebut hoax kan. Nah bagaimana kita menyikapi kondisi ini yang banyak hoax yang tersebar dan kita juga nggak tahu mana yang benar, mana yang menyebabkan misalnya kita malah jadi parno ataukah bagaimana gitu. Apalagi masyarakat sekarang kan juga keterbatasan tentang kondisi ini dok, apalagi kondisi misalnya kita untuk langsung berkonsultasi dengan dokter kan nggak mudah gitu kan. Mau ke rumah Agak sakit takut siang ke ya. rumah sakit. Betul, rumah sakit harus PCR dulu dok. Mau ke rumah sakit juga takut, ini pasti banyak virusnya, saya takut ketularan di rumah sakit gitu ya. Betul dok. Dokter takut juga nggak ke rumah sakit dok, nggak ya? Awal-awal agak parno ya dok, karena sampai belum masuk rumah aja kita udah buka semua Iya. gitu ya. Tapi kesini-sini ya itulah harus berdampingan dengan virusnya. Ini seorang dokter loh, manusiawi ya, Iya, namanya kita takut juga tertular, apalagi menularkan orang-orang yang kita sayangi. Jadi gini, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan informasi yang valid? Betul. Kalau punya temen dokter, ya tinggal WA Iya, ya. gampang banget. Nah, kadang saya nggak punya teman dokter atau punya teman dokter tapi balasnya lama, misalnya gitu kan. Sibuk Sementara sendiri. saya masih ketakutan nih, masih takut atau apa segala macam. Apa sih yang harus saya lakukan? Nah, coba kita lihat tren selama ini selama pandemi, orang kebanyakan memang dihimbau untuk stay di rumah atau apa. Yang lebih hidup apa?
dunia mayanya, Betul, betul. internetnya. Internet itu bisa kita manfaatkan untuk kita mendapatkan informasi, tapi tunggu dulu. Mendapatkan informasi dari internet tanpa sumber yang valid, bahkan banyak juga yang mencatut. Tes. Oh ya. Halo, suaranya oke? Cek, sorry ya. Bahkan informasinya juga banyak yang nggak valid. Ya, banyak informasi yang kadang-kadang ditulis sama sumber yang nggak jelas, tidak didapatkan dari artikel-artikel yang cukup baik gitu ya. Itu membuat akhirnya kita misinformasi, bahkan bisa sesat gitu loh. Bisa salah informasi soal itu. Betul. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita harus tetap menemui ahlinya langsung. Kita bisa menemui ahlinya langsung, mungkin via chat, via video call, atau mungkin voice note. Nah, dengan begitu kita bisa arahkan sebenarnya. Kita bisa dapatkan informasi yang jelas dari ahlinya. Caranya apa? Telemedical. Nah, jadi sekarang udah banyak banget platform-platform telemedical, termasuk yang akan Keling launching hari ini, di mana aplikasi ini punya fitur dok, namanya MyDoc. Ya, saya harap mudah-mudahan Dokter Prima gabung juga di MyDoc ya. Amin ya teman-teman ya. Amin, mudah-mudahan Dokter Prima juga gabung di MyDoc. Jadi bisa bantu kita semua untuk mencerahkan. Dengan senang hati. Ya, mencerahkan masyarakat supaya masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur. Betul. Karena banyak sekali. Bahkan ada orang yang memang yang ingin memanfaatkan situasi untuk itu. Jadi, apa yang harus dilakukan adalah tetap temui ahli, tapi caranya yang lebih safety. Ya, betul. Betul. Telemedical cukup safety, cukup murah, waktunya nggak lama, dan bisa kita akses saat itu juga. Dan dijawab oleh dokter-dokter yang ahli di bidangnya masing-masing. Berkompeten ya. Nah, saya punya, kalau boleh saya cerita sedikit nih dok ya. Silakan. Kebetulan saya memang sebagai medical executive di Keling ini, salah satu tugas saya dan dokter Sugi, di belakang sana dokter Sugiarto itu adalah keliling Indonesia. Jadi bisa dibilang kami berdua sudah keliling Indonesia untuk menemui langsung seperti apa keadaan di lapangan sana, itu waktu sebelum pandemi. Nah, ternyata memang pada saat kami datang, pengalaman saya pribadi yang menurut saya ngena banget itu adalah mereka sangat haus akan informasi kesehatan dok. Mereka nanya ke hal-hal kecil, dok kalau anak saya demam terus kemudian saya nggak nemuin dokter Arif, gimana caranya ya dok ya? Terus kemudian ada orang tua, saya ingin bantu diabetesnya, dia udah sempat luka kakinya, diabetes basah, ngomongnya diabetes basah nih. Terus apa yang harus saya lakukan ya dok ya? Kenapa nggak berobat? Berobat di sini jauh dok. Ya, betul. Terkadang fasilitas nggak nyampe dok dan lain sebagainya. Saya berpikir kenapa caranya? Gimana ya caranya buat bisa ada untuk mereka, bisa memberikan yang terbaik buat mereka, bisa memberikan saran-saran minimal kita bisa arahkan lah gitu ya untuk pengobatannya seperti apa, disupport dengan produk-produk apa mungkin dan lain sebagainya. Sehingga ya alhamdulillah sekarang difasilitasi sama MyDoc ini untuk kita bisa langsung temuin, jemput bola teman-teman yang pengen bertanya bisa langsung ke MyDoc gitu loh. Dan ini hal yang sebenarnya bikin saya cukup terharu sih ya. Alhamdulillah Keling juga akhirnya mempunyai telemedical sendiri. Tepuk tangan dong buat Keling, luar biasa. Sehingga saya nggak bilang ini beban, sehingga amanah saya dan yang diamanahkan ke saya dan dokter Sugi itu bisa difasilitasi dan dibantu sama teman-teman sejawat saya juga yang lainnya, dokter-dokter yang luar biasa hebat. Jadi kita gampang aja ya, misalnya kita kalau misalnya ngetik untuk kita langsung bertanya, dok kalau Omikron ini gejalanya bagaimana sih dok? Boleh ya dok ya? Boleh. Even kita curiga, nih kayaknya saya kehilangan penciuman nih dok. Jangan-jangan Dok, langsung tanya di MyDoc, dok saya kehilangan penciuman nih, gitu loh ya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Betul, Kita harus bisa guidance. Oke, alhamdulillah ya, berarti luar biasa nih MyDoc ya. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk MyDoc yang ada di aplikasi Kmart ini ya. Ditunggu konsultasinya ya Mbak Linda ya. Jadi nanti udah nggak via WA lagi ya dok? Kalau via WA biasanya agak lama karena memang panjang banget. Betul. Dan suka ketumpuk sama WA yang lain ya. Ya suka ketutup sama WA yang lain, jadi harap maklum ya Bapak Ibu sekalian. Bukannya nggak sayang nih. Bukan Tidak praktis berniat kalau tidak WA. menjawab. Bukan berniat nggak menjawab. Oke nih, karena memang sudah banyaknya pemberitahuan dan info-info tentang COVID-19 nih, isanya apalagi kita sudah bisa membedakan lah, isanya intinya jangan langsung percaya kepada informasi yang belum tentu valid.
Mendingan langsung tanya aja ke dokter di MyDoc gitu aja ya. Yes, betul. Mendapatkan opini kedua adalah hak pasien. Jadi kalau kita memang kayaknya ragu nih disaranin sama tetangga begini nih. Aku mau nanya langsung sama ahlinya lah, tanya aja. Oke, jadi kan istilahnya kalau misalnya informasi yang terutama nih di daerah ya, terutama daerah kalau misalnya kita di kota mungkin mudah karena banyak dokter dan sebagainya ya, dokter-dokter praktek. Tetapi kan kondisinya kayak di daerah itu kan sulit sekali. Jadi sekarang itu mau di desa maupun di pelosok sekalipun, kita tinggal langsung download aja ya aplikasi Kemart, kemudian kita langsung bertanya di ruang yang MyDoc itu ya, di fitur MyDoc itu udah luar biasa praktis, simple, nyaman dan langsung update ya. Dan kita akan kembangkan fitur-fiturnya, nggak hanya telekonsultasi, kita akan lakukan webinar. Nanti Dokter Prima akan webinar tentang kulit ya dok ya. Itu ditunggu-tunggu Akan webinar tentang macam-macam. Kita banyak ahli di sana. Ada dokter anak, ada dokter internis nantinya, ada dokter kandungan. Kita akan coba untuk rekrut juga dokter estetika tentang kecantikan, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Itu kita akan tetap rekrut dan kita akan rutin lakukan webinar. Nantinya akan kita selalu kembangkan. Nah, tidak hanya webinar, kalau kondisinya udah kondusif, bersedia buat seminar dok. Tadi udah ada yang ngajak ke Papua aja ya dok ya? Insya Allah ya. Wah, luar biasa nih kita kesempatannya ya. Ini pertanyaan terakhir dok ya, yang banyak sekali yang ditanyakan. Oke, jadi ketika kita menerima informasi dari sumber yang terpercaya, artinya kan kita bisa pertanggungjawabkan ya kebenarannya gitu. Apalagi misalnya kita paham situasinya kan jadinya. Oke, kalau misalnya yang saya dan semua yang nonton di acara ini, baik yang di ballroom juga, nonton secara online juga nih yang di seluruh Indonesia, pengen tahu nih, sekarang langsung aja deh, seperti sesuai dengan tema kita yang tadi diusung-usungkan nih, bahwa tips dan trik dari Dokter Arif sekaligus dari Dokter Prima juga, cara menghindari dan cara mendeteksi dini virus COVID-19 terutama yang saat ini sedang happening yaitu Omicron. Silakan dok. Langsung aja dok. Tips menghindari itu yang pasti nomor satu adalah kita harus memperketat protokol kesehatan kita ya. Dengan cuci tangan, dengan memakai masker. Kayaknya sekarang malah udah janggal kalau kita keluar rumah nggak pakai masker ya dok ya. Ini kayak udah hal yang wajib buat kita ya, pakai masker. Tapi caranya juga yang benar, pemakai masker. Apalagi kita misalnya di tempat keramaian ya, jadi pakai masker ya menutup hidung, yang menutup mulut. Jadi kadang kan suka nyantol aja di dagu gitu ya, atau melorot mungkin hidungnya nggak ketutup tapi mulutnya yang ketutup gitu ya. Jadi memakai masker yang benar gitu ya. Kemudian sebenarnya gini, kalau kita mau menghindari itu, sekarang ini kan per tanggal 12 Januari 2022 ini sudah dilakukan vaksinasi booster. Betul. Nah, bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kesempatan gitu ya, sebisa mungkin segera untuk melakukan vaksinasi booster karena memang sudah terbukti bahwa dengan vaksinasi imunitas kita meningkat, tentunya dengan pola hidup yang baik ya, imunitas kita akan meningkat, jadi kita terhindar untuk mengurangilah resiko untuk terjadinya kalau amit-amit nauzubillah min dzalik kena COVID-19 ini tidak yang parah jatuhnya, tidak harus yang sampai masuk rumah sakit insya Allah gitu ya. Kita masih survive lah ya dok. Betul, Ya, betul. Dan jangan berpikir bahwa ini vaksinnya kok berulang-ulang, ini ada apa di balik ini. Jadi gini, virus COVID-19 ini dia punya karakter agak berbeda dengan virus yang lain. Ada virus yang memang divaksinasi sekali kelar, ada hepatitis dan kawan-kawan dan lain sebagainya. Ada yang memang harus diulang tiap tahun, ada. Contohnya vaksin influenza. Flu shot setiap tahun ya? Ya, itu diulang setiap tahun flu shot itu. Nah, itu karakternya sama dengan COVID-19. Nah, jadi kalau diulang setiap tahun maka akan mendapatkan antibodi yang cukup baik. Apalagi pemerintah cukup baik ya, saya rasa ya, dengan masih menggratiskan ini loh. Benar. Biasanya kalau udah berbayar itu angkanya udah 500.000 ke atas tuh. Ya dok ya. Nah, kita biasanya dokter kita lakukan flu shot setahun sekali. Dan itu memang kita nggak flu setahun. Terasa memang seperti itu.
Bahkan sebelum ada virus COVID-19, maksudnya belum ada ditemukan vaksinasinya di tahun 2020 awal, kita dokter-dokter udah inisiatif sendiri untuk lakukan flu shot sebenarnya di tempat dinas kita masing-masing. Oh gitu. Nah, untuk mengurangi resiko keparahan penyakit. Kalau tertular, memang sifat asli virus itu adalah dia beradaptasi untuk lebih gampang menular, tetapi tidak lebih gampang membunuh. Karena saat hostnya atau kita itu terbunuh, meninggal karena penyakit itu, dia ikut mati. Oh gitu. Ya, jadi dia akan berusaha beradaptasi. Manusia kan berusaha beradaptasi ya. Ditinggal di hutan, dia akan berusaha cari makan. Beradaptasi, Sama, virus juga akan beradaptasi dengan cara bermutasi menjadi varian-varian baru untuk lebih gampang menular, tetapi tidak lebih gampang membunuh. Tapi tetap bagi orang yang punya komorbid, usia, dan lain sebagainya, itu bisa berpotensi untuk dia masuk rumah sakit. Nah, jadi menghadapi isu seperti ini kita harus gimana ya? Harus tetap gagah, harus tetap percaya diri, tetapi tidak berlebihan dengan cara memproteksi diri, prokes, vaksin, dan lain sebagainya. Oke, wow, luar biasa ya ilmunya hari ini. Tepuk tangan dong untuk kedua dokter kita yang sangat luar biasa ya. Wow, saya ini banyak informasi yang saat ini yang memang kita butuhkan, apalagi dengan tips dan triksnya ya, apalagi dimudahkan saat ini dengan adanya MyDoc ya. Jadi udah menjawab banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Cuman sekali lagi dok, kan kita berikan kesempatan nih bagi para audiens yang di sini, kami berikan 4 saja ya, 4 pertanyaan ya, tapi untuk 2 online dan 2 offline. Ya, baik. jadi artinya kalau yang offline tuh yang hari ini yang di sini, karena jatahnya 2 ya, berarti sebelah kanan saya 1, sebelah kiri saya 1. Atau biar aman, para ibu-ibu 1, para ibu bukan ibu-ibu ya, karena cuma 1. Para ibu 1 dan bapaknya 1. Udah begitu aja ya, bagaimana? Setuju aja ya, nanti diwakili, kok kan gampang nanti tinggal ketik aja di MyDoc ya kalau langsung nanya ya langsung. Cuma memang gregetnya memang beda sih ya. Iya betul. Dijawab langsung, tapi nggak apa-apa kita. Oke, boleh. Iya, ini bagi yang beruntung saja nih, dok maaf ya saya kita cek yang ibu-ibu oke. Boleh silahkan. Ya berdiri, sebutkan nama dan kotaknya, kemudian pertanyaannya. Tes. Bismillah. Nama saya Wida dari Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Saya mau tanya dok soal Omikron, ya. Tanda-tanda yang sering tanda-tanda Omikron itu selain flu atau batuk, apalagi dok? Dan untuk langkah pertama yang harus dilakuin tuh apa gitu tindakannya? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya, terima kasih Mbak. Oke. Dari Cempaka Putih ya, itu kampus kita dulu kayaknya ya. Mau langsung dijawab atau kita tunggu satu lagi biar Mungkin sekaligus? kita tahan dulu, kita Ya, jawab kita hold belakangan dulu ya. nanti. Satu lagi. Ya satu lagi kesempatan untuk ya bapaknya. Ya silakan. Ya kesini aja lah yang deket nih. Boleh nih. Ini aja bapak. Ya, perkenalkan nama saya Iwan dari Kota Bogor. Alhamdulillah bisa hadir ke acara launching MyDoc ya. Banyak ilmu dan banyak wawasan tadi soal Omikron yang lagi happening. Nah, yang mau saya tanyakan, ketika seorang itu sudah punya masalah dengan komorbid ya, artinya kan rentan mudah terpapar. Tadi Ibu Dokter Prima mengatakan bahwa ketika dalam radius yang dekat banget gitu kan, 30 detik apa berapa tadi Ya, betul. langsung terpapar gitu kan. Nah, seorang yang punya background komorbid ini sebaiknya tindakan apa supaya daya imun tubuhnya meningkat gitu. Tindakan yang preventif yang cepat supaya Omikron ini tidak langsung karena daya tahan tubuh lemah, supaya imunnya lebih meningkat seperti itu. Terima kasih. Mantap banget Pertanyaan pertanyaannya, tepuk bagus. tangan dong. Luar biasa, pertanyaannya bagus banget.
Luar biasa. Silakan dong. Kita jawab yang pertanyaan pertama dulu ya dari baik. kalau nggak salah Mbak Wida ya, dari Cempaka Putih. Iya. Bagus banget pertanyaannya. Omikron tuh bagaimana sih gejalanya gitu ya? Biar kita lebih aware. Ini sekarang saya lagi kena COVID atau cuman batuk pilek biasa ya? Karena memang apalagi lagi masih musim pancaroba. Kalau dulu belum masa pandemi, ya udah ini batuk pilek, istirahat, makan yang banyak, naikin imunitas, sembuh kok gitu ya. Tapi kalau sekarang memang nomor satu yang harus dipikirkan ketika kita ada gejala, salah satunya adalah batuk pilek, memang kita harus pikirkan ini COVID enggak ya gitu. Itu yang harus disingkirkan nomor satu memang. Jadi gejalanya itu seperti gejala virus yang lainnya ya. Jadi dia menyebabkan demam, kemudian batuk, pilek. Yang literasi terbaru yang saya baca, yang paling menonjol di varian Omikron adalah nyeri tenggorokan. Itu yang paling banyak. Dan anosmia atau kehilangan penciuman itu malah lebih tidak terasa pada varian Omikron. Itu dari literasi yang paling baru yang saya baca ya. Jadi yang paling banyak adalah nyeri tenggorokan, demam, batuk pilek, kemudian letih, lesu ya, lemas gitu. Cuman kalau untuk anosmianya persentasinya itu sangat kecil kalau pada Omikron. Kemudian apa sih yang harus dilakukan gitu? Curiga nih ini COVID bukan ya gitu ya. Saya kok batuk pilek demam ada nih gejala-gejala yang tadi gitu ya. Selesma atau batuk pilek biasa atau COVID gitu. Jadi kita harus langsung memeriksakan ya dengan yang pertama adalah isolasi mandiri dulu. Itu yang paling bisa kita lakukan. Jadi kalau udah ngerasa kok badan gak enak ya, hindari dulu deh ketemu orang lain. Karena buat apa? Memperkecil tracing, memperkecil pencariannya nanti. Kalau kita udah kemana-mana, udah ke mall, kasihan nanti yang ada di mall situ berapa orang yang harus di tracing. Walaupun sekarang ada peduli lindungi ya, semua terdata ya, terkoneksi. Jadi itu kita harus isolasi mandiri dulu. Berapa lama dok? Coba jadi virus itu ada ya disebutkan ada menularkan jadi 2 hari sebelum bergejala sampai 3 hari sebelum bergejala itu adalah masa penularannya. Jadi ya udah isolasi selama itu. Kemudian kalau ada fasilitas kesehatan yang terdekat yang bisa dicapai, cobalah swab antigen, tes PCR ya gitu. Jadi konsumsi obat-obatan yang memang bisa dilakukan, kemudian kalau memang tidak memungkinkan untuk pergi ke fasilitas terdekat, yaitu bisa konsultasi lewat aplikasi yang hari ini di launching ya, gitu. Nanti akan dikasih saran-saran ya. Betul, Nah, betul. Kalau boleh saya tambahkan Bu, yang pertama dilakukan kalau kita udah mulai terasa, kalau kata dokter Prima tadi kan, dia gejalanya lebih kuat di radang tenggorokan, rasanya nggak enak. Jangan terus kemudian panik nangis-nangis drama Bu. Iya. Itu juga nggak boleh ya. Tambah Jangan. drop imunnya. Poinnya tetap tenang dulu. Tenang. Oke, tenang nih. Apa yang harus saya lakukan? Ambil masker, pakai masker dulu walaupun itu di dalam rumah. Lalu kemudian boleh telekonsultasi dulu, Maeda. Apa yang harus saya lakukan? Akan dikasih guidance-nya nanti. Ibu tolong isolasi dulu. Ya, lalu kemudian Ibu hubungi fasilitas kesehatan terdekat yang ada supaya fasilitas kesehatan yang terdekat itu bisa jemput bola. Ngasih obat-obatan ke rumah, mengecek anggota keluarga, karena tadi biasanya kan masa inkubasi itu termasuk 2 hari sebelum gejala itu timbul, gitu kan. Nah 2 hari sebelum gejala itu timbul kan kita mungkin sudah kontak dengan orang rumah. Betul. Ya dok ya biasanya. Nah jadi akan datang petugas untuk memeriksa nanti dan jangan merasa takut dengan ini semua. Ya. Bukan karena rasa takut dan kelelahan mental itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Setuju dok. Membuat kita jadi lebih lelah. Mungkin di Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah kena COVID ya. Pernah pernah kena COVID juga atau apa. Itu rasanya memang berperang tuh antara mental nih. Positif ya. Apa negatif gitu kan. Takut dikucilkan juga. Takut dikucilkan ya, juga. Karena masyarakat memang stigmanya masih apalagi kemarin ya awal-awal masih belum terlalu paham. Betul. Ya, betul dok. Nah, maka itu perlu dipahamkan nanti. Nah, jadi nggak perlu takut berlebihan. Yang penting tenang, lakukan prokes dengan baik. Lalu kemudian bertanya di tempat yang tepat. Nantinya akan dikasih juga sebenarnya, dikasih tips untuk pengobatannya, preventifnya seperti apa.
Sehingga kita bisa melalui masa kritis COVID-nya itu dengan baik. Karena pada dasarnya ini virus biasa yang kita belum kenalan, belum paham. Kalau kita udah kenalan, kita udah paham, akan ada vaksinnya, akan ada obatnya. Di mana obat itu pasti akan gampang dicapai, dicari. Orang sakit COVID, udah obatnya ini lama-lama akan jadi endemik dan lama-lama kita akan hidup normal seperti biasa lagi. Oke. Amin. Amin. Semoga amin. segera ya. Ya. Langsung yang kedua, pertanyaan kedua, Dok. Oke, pertanyaan kedua tadi tentang komorbid ya. Ya, Ya Pak ya, bagaimana caranya kalau memang, mau saya dulu apa mau dokter dulu? Silakan, Dok. Oh saya aja ya. Oke, bagaimana caranya kalau kita punya keluarga yang memang punya komorbid, ya, lalu kemudian keluarga kita ini rentan terpapar, apa yang harus dilakukan supaya dia bisa menaikkan daya tahan tubuhnya, begitu ya Pak ya? Oke, yang pertama bisa dilakukan itu adalah pastikan komorbidnya itu apa. Kalau kita udah tahu misalnya gula darah, bermasalahnya sama gula darah, apakah terkontrol atau tidak? Betul. Yakinkan bahwa memang si penderita diabetes ini misalnya ya, contohnya ya, dia terkontrol. Nah tanya, apakah dia sering kontrol ke dokter, rutin tiap bulan atau tidak? Kalau tidak memeriksakan, motivasi dia untuk periksa dulu. Biar kita tahu statusnya sudah sampai level mana, apakah sudah ada komplikasi atau tidak. Karena diabetes itu yang berbahaya komplikasinya, Linda. Ya, yang berbahaya itu komplikasinya. Jadi periksa dulu ke dokter, jangan parno dulu. Tenang aja. Setelah diperiksakan dan disarankan apa dan lain sebagainya, kita bisa minta opini kedua kok di telemedikal. Bapak bisa minta opini kedua, dokter spesialis atau dokter umum untuk bertanya, dok saya penderita diabetes sekian tahun, sudah berobat kemarin sama dokter ini dikasih ini dan ini. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, setelah itu ya kalau dalam hal ini ya, saya menyarankannya untuk sebenarnya meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, setelah terkontrol, minum obatnya rutin, kualitas hidupnya harus dijaga. Kalau dia diabetes ya jaga 3J, jadwal makan, jaga porsi, terus kemudian jumlah makanannya dan lain sebagainya. Mulai berolahraga dengan rutin, karena orang diabetes butuh olahraga juga ya dok. Betul. Nah nanti akan ditambahkan mungkin sama dokter Prima ya. Dia butuh olahraga, lalu kemudian dia butuh juga suplementasi untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan baik. Butuh imunomodulator supaya daya tahan tubuhnya di atas rata-rata orang deh gitu loh. Nah untuk itu penting bagi orang-orang dengan komorbid sebenarnya ya punya sumber informasi yang jelas Pak. Saran saya itu tadi, akses untuk ke dokternya jangan terputus jauh. Karena banyak banget dok kasus-kasus orang dengan komplikasi diabetes ya itu baru datang ke dokter setelah komplikasinya ada. Betul. Oh gitu. Ya dia nggak sadar bahwa dia diabetes. Padahal gejala-gejala awal diabetes Sudah itu ada. Jadi kalau udah mulai curiga sekarang nggak perlu sebenarnya repot datang ke rumah sakit. Kalau takut, kalau kata orang Bogor sieun ke rumah sakit gitu ya, itu nggak usah ke rumah sakit nggak apa-apa. Bertanya dulu boleh di tahap awal. Tapi kalau memang sudah disarankan ke rumah sakit ya pakai prokes, Bismillah berangkat. Gitu. Dan dokternya harus bisa memotivasi pasiennya nanti Betul. untuk bisa. Mungkin saya tambahkan menginginkan. juga selain yang dari Dokter Arif bilang tadi, tetap yang harus juga diinginkan adalah vaksinasi. Jadi bukan orang yang dengan komorbid itu tidak bisa divaksin, karena masih banyak banget masyarakat yang berpikir bahwa saya nggak bisa divaksin dok karena saya punya kencing manis, saya nggak bisa divaksin dok karena saya punya alergi kulit, karena saya dokter kulit saya berbicara di bagian kulit ya. Contohnya adalah orang-orang dengan urtikaria atau biduran tuh, yang bidurannya lama gitu ya, atau dengan cutaneous lupus. Jadi lupus itu ada yang secara sistemik, ada yang di kulit juga muncul gitu ya, atau dengan orang-orang dengan contohnya adalah psoriasis vulgaris, jadi bercak merah-merah tebel yang bertahun, yang dengan ketombean, dengan sisik. Itu kadang datang ke saya, dok saya nggak divaksin ya dok karena saya kan punya komorbid A, B, C tadi itu. Itu tidak benar sebenarnya. Jadi orang dengan komorbid tapi yang tidak dengan keadaan akut, artinya adalah tidak sedang bergejala, apalagi gejalanya sedang berat. Jadi dia dengan orang komorbid tapi dia minum obat rutin, penyakitnya lagi tidak
kambuh gitu, itu boleh divaksinasi. Dengan memang catatannya adalah mendatangi dokter yang biasa dia kontrol, dokter yang pegang untuk mendapatkan surat rekomendasi bahwa ya Ibu A dengan komorbid B bisa divaksin. Jadi itu akan membantu juga mengurangi walaupun ya itu tadi, walaupun dia punya komorbid tapi dia punya daya tahan tubuh. Ya. Begitu Pak ya. Oke ya, bagaimana jawabannya ini? Oke ya? Oke, sekaligus juga Dok kita dapat goodie bag ya. Boleh diperlihatkan dong hadiahnya. Oh, yang bertanya ya. Oke. Dapat goodie bag. Wow, dapat hadiah lagi ya. Oke, dan jangan khawatir bagi yang sekarang yang sedang nonton di FB Live, ini sudah dipilih oleh panitia bagi yang beruntung ya. Bagi yang beruntung yaitu yang pertama Ibu Iis S. Ibu Iis S. Pertanyaannya begini Dok, saya tinggal di kampung, kalau mau konsultasi ke dokter katanya, gimana ya Dok? Karena jarak ke dokter itu jauh begitu, itu yang pertama. Yang keduanya itu Ira Mayasari, ya, oke, Ira Mayasari bertanya seperti ini Dok, izin bertanya Dok katanya. Dokter, apakah yang sudah terkena COVID-19 bisa kemungkinan terkena lagi varian Omikron? Nah begitu. Boleh dijawab ya. Ya. Silakan Dok. Mungkin pertanyaan pertama dulu Dok. Oke, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, kalau saya tinggal di kampung, jarak ke rumah sakit jauh, apa yang harus dilakukan itu ya, lebih kurang ya. Betul Dok. Bagaimana Kata caranya? Ibu Iis. Pastikan memang punya sinyal internet, itu dulu. Sinyal Kalau internet, memang punya oke. sinyal internet, maka akses untuk mendapatkan informasi kesehatan, walaupun memang tidak ditindakkan langsung ya, itu insya Allah akan tetap ada. Nah, setelah informasi didapatkan, maka mungkin effort baru jalan boleh. Tapi ingat, ini yang bersifat tidak emergensi. Ya. Tapi kalau udah memang emergensi, mau melahirkan, jangan nunggu internet lagi, bawa. Dok, saya sudah mules gitu ya, Ya, mau melahirkan. saya udah mules, mau telekonsultasi dulu sama dokter Arif, jangan. Pembukaannya langsung lengkap. Bawa. Bawa ya. Nah, jadi memang problem di Indonesia adalah tidak meratanya Ya, tidak terjangkau tenaga ya. medis. Tenaga medis di Belum pelosok. negara kita bentuknya kepulauan, terutama di Maluku itu pulaunya banyak sekali. Ya, pulaunya banyak sekali dan tenaga medisnya tidak merata. Sehingga ini salah satu solusi menurut saya. Iya. Minimal untuk mendapatkan informasi kesehatan yang lebih baik. Iya, betul. Sehingga orang punya, jadi gini, kalau saya punya prinsip gini, saat orang sudah mendapatkan pengetahuan dengan baik, maka tingkat kepatuhannya akan tinggi. Betul. Saat orang sudah paham bahwa oh ternyata sakit itu seperti ini loh terjadinya, maka dia akan mencegah sakit itu gimana caranya biar nggak datang sama dia. Gaya hidupnya akan jauh lebih sehat. Insya Allah apa yang kita lakukan di MyDoc ini mudah-mudahan bisa membuat Indonesia jadi lebih sehat. Amin. Amin. Jadi sekali lagi Bu Iis ya jangan lupa ya pastikan internetnya lancar, kemudian download Kmart ya, kemudian masuk ke fitur MyDoc langsung bertanya ke dokter yang Mau pilih dokter mana ya, juga dokter silakan. mana sesuai dengan kebutuhannya ya. Asal jangan yang bersifat urgensi ya mungkin itu saja. Dan bukan hanya itu, kita juga ada produk konsultan. Oh ya. Ya, betul. kita ada produk yang cocok, eksekutif. ya, produk yang Dimana cocok. kalau kita mau tanya tentang suplementasi, kita juga punya ahli-ahlinya. Wow, ya lengkap. Kita punya beauty consultant. Dimana kalau kita mau cantik secara darurat mungkin atau apa, kita bisa tanya. Baik oleh beauty consultant, dokter estetika maupun ke dokter kulit. Iya, dokter kulit ada dokter Nah, Prima jadi ya. semua jenjang udah ada. Oke siap, ini artinya kan lengkap banget MyDoc tuh ya. Jadi solusi terbaik saat ini dan tercepat mungkin ya. Insya Allah. Oke, amin. Insya Allah. Yang kedua? Pertanyaan kedua tadi dari Ibu siapa? Kalau Sudah. dari Ibu Ira Mayasari, Oh, Ibu kalau Ira, udah terkena oke. COVID katanya bisa Mungkin nggak nggak sih? kena, yang Kena variasi varian Omikron. Omikron. Iya, jadi virusnya SARS-CoV-2, COVID-19 penyakitnya ya. Nah ini dia yang tadi variannya banyak. Ya, kita terkena misalnya varian A, otomatis daya tubuh kita selain vaksinasi kan kita bisa mendapatkan imunitas alami dengan setelah terpapar gitu ya. Cuman
Karena ada variasi yang banyak dan bermutasi itu dia spesifik terhadap saya punya kekebalan terhadap variasi delta. Karena saya habis terpapar variasi delta. Bentuk virusnya yang dia mengikat di sel T-nya itu akan berbeda dengan varian Omikron. Jadi kemungkinan kena ada lagi, kemungkinan kena ada lagi, bisa lagi. Cuman bagaimana gejalanya? Apa tetap seperti misalnya dulu saya kena yang varian Delta berat dok gitu. Apa sekarang saya kena Omikron juga saya akan sama berat seperti itu? Ya kembali lagi tadi, walaupun dia bukan spesifik tapi dia untuk kekebalannya untuk virus SARS-CoV-2 maksud saya, nah itu akan tetap meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tidak harus sama gejalanya berat juga dengan varian, misalnya dia terkena varian Delta sebelumnya. Tapi kemungkinan kena lagi bisa. Oke. Ya, Walaupun misalnya kondisinya. Oke, tes. Oke, walaupun kondisinya sih sebenarnya ini tuh lebih ringan itu yang tadi yang Dokter Arif jelaskan bahwa misalnya kalau kitanya sistem imunnya terutama misalnya kalau sudah divaksin sistem imunnya semakin bagus. Terkena mungkin terkena, cuman gejalanya dan adaptasi tubuhnya tidak terlalu berat seperti sebelumnya mungkin gitu ya dok ya. Betul Mbak Linda. Kalau daya tahan tubuhnya baik ya. Karena bisa swinging ya, atau mau coba yang ini? Ini kita barengan dulu dok, mic-nya ya dok. Cek, oke silahkan. Oke ya, jadi sekali lagi Ibu Iis dengan Ibu Ira Mayasari sudah dijawab ya sama dokter-dokter kita yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dokter Arif dan Dokter Prima ya. Ibu Iis sama Ibu Ira Mayasari pastikan ya, yang penanya di FB Live juga sama akan dapat hadiah ya, akan dapat goodie bag juga yang akan dikirimkan oleh panitia. Jangan lupa kirim alamatnya di inbox Facebooknya ya, sekali lagi di inbox Facebook Kelingnya ya, yang official Kelingnya itu alamat lengkap dan panitia akan segera mengirimkan hadiahnya. Sekali lagi selamat untuk Ibu Iis dan Ibu Ira Mayasari. Oh berarti internet Bu Iis bagus ya? Iya. Karena bisa nanya. Iya betul. Iya bener. Lupa berarti saya. aman internetnya dok. Berarti bisa konsultasi nanti ya. Bisa lewat konsultasi. aplikasi. Oke ya, karena memang waktu yang sudah memisahkan kita ini dok, ini kita luar biasa dapat ilmu yang begitu banyak. Sekali lagi beri aplaus yang sangat meriah untuk Dokter Arif dan Dokter Prima. Terima kasih sekali lagi atas sharingnya di talk show kita kali ini. Tapi sebelum sesi akhir nih, kita akan ada sedikit pemberian cenderamata untuk dokter kita, kesayangan kita ya, yang cantik jelita Dokter Prima. Dan kali ini akan diwakilkan oleh Miss Aina Razi, yaitu sebagai Senior Manager Digital Network Marketing PT Kelling Indonesia untuk menyerahkan cenderamata atau handclose kepada Dokter Prima. Kepada Miss Aina, dipersilakan. Sekali lagi terima kasih kepada Miss Aina, juga kepada maskotnya ya, maskotnya dari Kemat, yaitu dari My Dog, luar biasa ya. Gemes banget maskotnya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Miss ya, silahkan menempati tempat duduk kembali. Juga sekali lagi terima kasih untuk Dokter Prima, Dokter Arif, silahkan menempati kembali, luar biasa ilmunya ya. Maskotnya mau menemani saya ini ceritanya. Oke ya. Sekali
Sekali lagi diingatkan promo hari ini ya, jangan lupa nih. Sekali lagi, promo hari ini ada 3 promo. Yang promo pertama yaitu paket dari Keling Liquid Chlorophyll, kemudian Kasauda VCO beserta Propolis Single. Kemudian yang kedua, promo kedua ada K-Fit C with Tivigo dan 1 K-Tricious Botanical Beverages atau Spirulina yang kita kenal dan K-Liquid Chlorophyll, termasuk promo yang ketiga harga hemat, sangat hemat banget, 1 Propolis Single beserta 2 K-Liquid Chlorophyll, berlaku hanya hari ini saja. Oke ya, sekali lagi berlaku hanya hari ini saja. Wah, bagaimana nih ceritanya nih? Ini kita dapat ilmu yang sangat luar biasa ya. Wah, masih dada-dada dengan maskot. Tepuk tangan untuk maskot kita ya. Oke, kita masih siap-siap. Sebentar lagi kita ke acara inti ya. Kita akan launching sebentar lagi, tapi kita masih dipersiapkan oleh panitia. Oke, sambil menunggu kita persiapan untuk kita launching seremonial MyDoc ini, kita sedikit ada games ya. Nah, games ini sambil menunggu nih, ini games yang pertama, ini kita tebak gambar. Mohon dibantu ya untuk di belakang panitia. Oke, games pertama ini tebak gambar. Oke. Tebak gambar ini cari logo MyDoc yang ada di gambar di layar ini yang sebentar lagi ya. Di layar ini secara online ya. Jadi kalau mau ikut itu gampang banget, yang di ruangan ini tinggal masuk ke live FB-nya Keling Official atau coba di FB Kmart dan ikuti live-nya. Nanti siapa yang paling cepat dan bisa menebak ada berapa langsung di komen ya, dan jangan lupa pakai hashtag MyDoc Game Seru hashtagnya ya. Sekali lagi, masuk ke live FB Keling Official atau FB Kmart dan ikuti live-nya. Ketika tahu ada berapa logonya, jumlahnya langsung di komen. Jangan lupa pakai hashtag MyDoc Game Seru, disatukan semuanya. Hashtagnya apa? MyDoc Game Seru. Yuk hitung. Siap-siap. Ayo. Berhitung. Ingat ya, bukan offline tapi ini online ya. Jadi kalau yang mau ikut langsung masuk di FB Live Keling Official-nya ya, atau di FB Kmart yang ikuti live-nya. Jadi ini hanya untuk FB Live ya. Ayo yang di ruangan ini ayo, gampang banget. Ada berapa logo MyDoc? Kan ini ya, yang mengambil untuk pemenangnya ini ambil di booth konsultasi. Apa? Oke, udah ketemu? Langsung di komen. Jangan lupa pakai hashtag ya, MyDoc Game Seru. Ih, gampang banget. Ayo, cari-cari, jangan sampai ketinggalan. Awas, ketinggalan satu aja bisa salah ya. Sudah dapat? Sudah dapat? Langsung di komen ya. Ingat, mau teriak segimanapun juga di ruangan ini tidak akan dapat hadiahnya. Karena dapat hadiahnya dari komen ya. Jangan lupa hashtagnya apa tadi? MyDoc Game Seru. Yuk, takut saya ngalangin nih. Nanti ada yang minggir-minggir ya, ada yang di dalam-dalam nih logo MyDoc-nya. Oh, oke. Jadi langsung dari
Oke? Waktunya gimana panitia? Sudah habis? Kita lanjut berhitung. Udah banyak nih yang jawab nih. Oke, tuh udah mulai tuh dikelihatan ya. Let's go. Kita tampilkan jawaban yang benarnya ada berapa. Yeay, tinggal dihitung ya. Untuk pemenang nanti kita akan umumkan di akhir. Jadi stay tune dulu ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan ke inti acara kita ya. Udah dapat ya semuanya? Oke. Seru ya? Tenang, nanti kita akan ada games lagi ya setelah kita seremonial launching dari MyDoc ini ya. Sekarang kita seremonial dulu, kita acara inti dulu ya. Oke, izinkan dalam sesi ini adalah sesi yang sangat ditunggu-tunggu ya. Karena ini ada sesi luar biasa bahwa hari ini kita akan langsung menyaksikan seremonial launching dari MyDoc ini. Izinkan saya untuk mengundang seseorang yang sangat dinantikan oleh kita semua. Karena beliau itu adalah bapak kita semua ya. Beliau adalah sosok visioner yang berada di balik kesuksesan Keling Indonesia. Beliau telah membuat program-program dan produk-produk yang keren yang mampu mewujudkan visi misi yang sudah beliau canangkan untuk kita semua. Kepiawaian beliau juga mengantarkan Keling menjadi perusahaan digital network marketing yang berbasis syariah yang pertama dan terbesar di Indonesia. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, izinkan kami untuk meminta Bapak dan Ibu untuk melihat layar untuk lebih mengenal sosok Presiden kita, Bapak kita semua di acara yang spesial ini. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Oh, why? Gak usah, gak apa-apa. Langsung aja, mari kita sambut Pak Rai. Oke, mari kita sambut dengan meriah. Kita berdiri semuanya kepada Presiden Direktur PT Keling Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Raji Saleh. Mari kita bersatu hati menggenggam erat setiap janji menggapai mimpi di langit tinggi. Jangan pernah Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ya, salam sukses. Selamat berkenalan khususnya buat dokter tamu kita ya, Dokter Prima ya. Dokter Prima ya. Oh, Dokter Prima itu dokter cantik ya. Oh, dokter cantik itu dia punya kategorinya pertama orangnya harus cantik dan muda kan, baru. Ya benar ya. Dokter Prima itu juniornya Dokter Arif ya. Oh, jadi kalau tempat Dokter Arif itu memang kalau yang cowok tuh harus ganteng ya, kalau yang cewek itu harus cantik ya. Gitu ya. Seterusnya mitra-mitra Keling yang saya sayangi sekalian, maaflah saya terlambat dikit karena baru mendarat daripada Medan. Kelihatannya ya, daripada Medan kelihatannya sebelum ini Surabaya, Jogja, Tangerang, Surabaya, Medan ya, dan kelihatannya teman-teman sekalian, teman-teman kita yang mitra-mitra di luar itu sebelum ini mungkin mereka agak keliru-keliru dikit ya, tapi apabila ya mungkin maklumlah, al-maklum sudah lama tidak bertemu, apabila bertemu menceritakan tentang visi dan misi Keling itu kelihatannya mereka antusias banget lah. Dia punya
nafsunya itu ya kelihatannya bisa kawin sampai 4 gitu ya. Dia punya maksudnya kekuatan mereka cukup luar biasa itu tadilah. Dan salah satu program yang sedang kita memberi penekanan itu adalah MyDoc kita. Dan kenapa kita mengadakan program MyDoc itu? Pada saya adalah sesuai dengan arahan daripada perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bahwa kita harus pergi menjadi yang terbaik. Dalam apa yang juga kita tawarkan kepada orang lain, kepada masyarakat, kita akan beri yang terbaik. Jadi sebab itulah selain pada produk kita yang insya-Allah kita akan menawarkan produk yang terbaik, dan setiap daripada produk itu kalau kita menceritakan dalam sisi dia punya servisnya itu, kita menyiapkan program MyDoc. Program MyDoc itu maksudnya memberi sebagai satu extra service kepada setiap customer kita supaya bisa berkonsultasi langsung dengan ahli-ahli doktor kita tu tadi. Jadi ibu-ibu dan bapa-bapa yang ada di sini yang mendengar secara offline ataupun online itu tadi, harapan saya sesuatu yang terbaik. Makanan yang enak itu akan menjadi enak kalau dia dimakan, kata di Om Yopi yang di belakang itu, kerana dia tu chef ya. Jadi sesuatu servis yang terbaik itu harus kita guna pakai. Kalau tidak percuma ya. Kita menyiapkan program-program gini, gunakanlah ini sebagai satu servis kepada customer kita. Dan insya-Allah apabila benda ni perkara ini sampai kepada customer kita nanti, mereka akan benar-benar merasa yakin, puas dan bangga menjadi customer kepada produk-produk Keling. Jadi tolonglah ya ibu-ibu dan bapa-bapa. Kalau Indonesia bapa ibu-ibu dan bapa lah ya. Kalau di Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Malaysia itu bapa dulu, ibu di belakang. Kalau Indonesia ibu di depan, bapa di belakang. Ibu bapa ya. Dia Indonesia ni dia macam bule dikit. Ladies and gentlemen. Fire brigade and fireman. Policeman and policewoman. Jadi kalau di Indonesia dia macam barat, kalau di Malaysia dia bapa ke depan. Jadi intinya apabila kita melihat program talk show tadi, saya terbayang insya-Allah ya, mudah-mudahan daripada Miss Aina bisa mengendalikan program dengan secara hybrid ataupun dengan cara online. Kita membikinkan satu talk show berkenaan dengan penyakit-penyakit kesihatan dan sebagainya. Saya terbayangkan kalau bisa kita lakukan pada tiap bulan tapi dengan cara online ini, mengundang doktor-doktor tamu, saya rasa akan memberi manfaat kepada setiap customer Kemat itu tadi. Jadi pada saya adalah tidak mau berbicara panjang, tetapi ini adalah salah satu pembaruan yang sedang kita terjemahkan di dalam program Digital Network Marketing Keling ini tadi. InsyaAllah ya. Kerana saya ambil sedikit kesempatan. Kadangkala sesuatu kekeliruan yang berlaku itu maklumlah sekarang ni kita ada online, offline yang kita gabungkan menjadi omni-line. Yang saya bicarakan gaya macam leader Medan yang senang banget mereka itu, saya mengatakan bahawa yang lama harus kita servis, yang baru harus kita undang. Jadi intinya dua-dua ni penting. Jadi di mana pintu masuk ke Keling ini, dia ada dua cara pintu masuk. Ya, dua cara pintu masuk. Satu dengan cara online, iaitu OBO-nya itu, TOM-nya. Ini dengan cara offline, BOP, Grand BOP-nya. Kemudian dia akan bertemu di tengah-tengah itu di dalam program pertemuan PSM, ONC segala macam itu. Jadi tetap kita membicarakan dengan satu sistem, tetapi dengan tambahan materi-materi yang menyiapkan ruangan bagi setiap mereka, dan sama ada yang berminat dalam bentuk digital atau non-digital ini tadi, mereka bisa bersatu bersama dengan program-program Keling ini. Jadi dengan kata-kata itu, teman-teman sekalian, saya dengan ini perasmian ya, launching ya. Saya dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang, saya dengan secara resminya melancarkan program MyDoc Kemat ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bapak. Bapak tunggu sebentar Bapak, kita mau seremonial untuk acara launching ini. Bapak sebentar ya, kita langsung didampingi oleh Miss
Miss Aina Razi sebagai Senior Manager Digital Network Marketing. Oke ya, semua kita saksikan bersama-sama ya seremonial untuk launching My Dog ini ya. Dengan maskotnya mana? Maskot ya. Sebelah sini, maskot. Agak maju. Oke, tangannya ya semua ya. Nanti kita teman-teman di sini kita berhitung bersama-sama ya. Sebelum semuanya kita mulai. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Kita persembahkan fitur My Dog. Mari kita berfoto bersama dulu dengan Bapak, ya maskotnya. Dengan Miss Aina. Acara masih berlangsung, masih banyak game dan masih banyak hadiah. Siapa tadi yang dapat lucky draw untuk pemeriksaan kesehatan? Nah, ini pemenangnya sudah ada di tangan. Sudah siap-siap nomornya? Ya, semuanya nomornya sudah diperhatikan? Ya. Oke, nomor undian yang pertama sebagai pemenang lucky draw pemeriksaan kesehatan. Dan hadiah langsung bisa diambil di booth-nya yang konsultasi ya. Oke, di booth konsultasi ya. Siap-siap. Nomor pertama, belakangnya 7, depannya 4. 47. Itu adalah nomor pertama ya. Selamat Ibu, nomor 47 ya. Kemudian yang kedua, nomor 11. Ada 11? 11 ada? Oke ada, kata teriak dari belakang. Kemudian kita lanjut. Wah, nomor berapa lagi nih? Nomor 13. Ada 13? Oke ada. Wah, Bapak luar biasa ya. Oke, cuma 2 nomor undian lagi nih. Soalnya hanya untuk 5 orang pemenang. Yang keempat ada nomor 26. Udah siap-siap nih yang dari Bogor ya. Beda dikit nomornya. Oke, siapa tahu ini yang beruntung nih. Nomor terakhir, siapa tahu ini beruntung nomor terakhir nih. 29. Oke, selamat Ibu sekali lagi ya. Ada 5 orang pemenang. Nomor 47, nomor 11, nomor 13, nomor 26, dan nomor 29. Hadiah bisa diambil di booth-nya yang konsultasi tadi ya. Oke, sekali lagi selamat bagi para pemenang. Oke,
Akhirnya acara yang kita tunggu-tunggu, fitur MyDoc sudah kita resmi dilaunchingkan langsung oleh Presiden Direktur kita ya. Mengingatkan kembali nih, tidak ada bosan-bosannya untuk mengingatkan promo bahwa sampai tanggal 31 Januari 2022 akan gratis konsultasi di fitur MyDoc di aplikasi Kmart. Sekali lagi, gratis. Sampai tanggal 31 Januari di fitur MyDoc di aplikasi Kmart. Nah, untuk mengenal lebih dekat dengan MyDoc, mari saksikan bersama. Mulai dari video tutorial, manfaat, serta perkenalan dokter-dokter yang berada di MyDoc di aplikasi Kmart. Welcome to MyDoc. Inovasi terbaik aplikasi Kmart. Menghadirkan fitur telemedicine, memberikan solusi terlengkap mengenai kesehatan Anda. Dokternya lengkap, jadi bisa menjawab apapun masalah kesehatan Anda. Jangan khawatir, dokternya real kok. Aman dan terpercaya. Tentunya hemat di kantong. Ayo buka fitur MyDoc di aplikasi Kmart sekarang juga. Jangan kemana-mana dulu karena di akhir acara kita akan pengundian lucky draw sekali lagi dari pengundian tiket. Jangan khawatir, yang belum dapat pasti dapat. Wah, seru banget ya, kayaknya udah lengkap banget nih, acara kita udah jelas, sehat, aman, praktis, hanya ada di MyDoc. Secanggih itu loh sekarang berarti ya Ibu, Bapak, sakit sedikit tinggal buka MyDoc, tanya sama dokter Arif. Jerawatan dikit langsung tanya dokter Koni. Ada peliharaan kita juga yang sakit, tenang, ada di MyDoc, siap membantu kita semua. Wah, keren ya, pokoknya lengkap. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk MyDoc. Oke, jangan khawatir, jangan kemana-mana, ini berarti yang masih bertahan yang akan dapat hadiah ya. Jadi jangan khawatir ya, yang bertahan di sini pasti akan dapat hadiah. Oke, sekarang kita lanjut ke penyerahan cindera mata kepada perwakilan dokter yang di MyDoc, yaitu Dr. Sugiarto dan Dr. Arif Munandar. Beri aplaus yang sangat meriah untuk sebelumnya, silahkan maju ke atas panggung dulu. Untuk kedua dokter kita sebagai perwakilan dokter yang berada di MyDoc, dan ini akan diberikan langsung cindera mata oleh Miss Aina Razi sebagai Senior Manager Digital Network Marketing kita yang hari ini begitu cantik luar biasa ya. Kita beri sambut yang sangat meriah. Ya, penyerahan kepada Dr. Sugiarto. Ya, sekaligus satu lagi
penyerahan kepada Dr. Arif. Satu lagi. Satu lagi kepada Dr. Arif Munandar. Terima kasih untuk Miss Aina. Silahkan kembali ke tempat. Dr. Arif dan Dr. Sugi. Sukses selalu serta maskot kita yang setia ya menemani kita semua. Oke, sekali lagi jangan lupa promo hari ini. Oke, kita main games lagi mau dapat hadiah lagi mau. Yang di rumah juga jangan khawatir ya, bahwa kita akan langsung main game seru lagi nih. Akan banyak hadiah lagi. Yang hari ini yang sedang nonton live streamingnya di YouTube Kelingnya Indonesia, langsung masuk ke FB Live official Keling Indonesianya ya, biar bisa ikutan main gamenya. Oke, games yang kedua nih, berarti kita tadi games pertama, sekarang games kedua masih sama ya, masih sama, yaitu masuk ke FB-nya Keling Official yang live-nya atau FB Kmart dan ikuti yang live-nya ya. Cuman hashtag-nya ditambahin nih. Kalau yang tadi My Dog Game Seru, sekarang My Dog Game Super Seru. Itu ya, My Dog Game Super Seru hashtag-nya. Nah, games kedua tadi tebak gambar. Kalau sekarang TTS. Nah, teka-teki silang ya. Yuk kita lihat. Kita mulai TTS kita, ingat pastikan masuk live FB Keling Official atau FB Kmart dan ikuti live-nya. Dan langsung jawab di komen dengan menggunakan hashtag #MyDogGameSuperSeru. Ya, clue-nya gampang banget. Yang nomor 1, maskotnya agak ke pinggir, takut teman-temannya nggak kelihatan. Oke, yang nomor 1 itu gampang banget, yang selalu bikin kulit kita glowing. Yang produk yang lagi happening, yang lagi trending. Gampang banget. Kemudian kalau yang kedua apa coba? Yang sapu jagat, yang biasa kita minum sehari-hari. Yang hijau-hijau. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini ya, yang ketiga apa coba? Ini gampang banget. Yang pasangannya pokoknya paket kemana-mana dengan si hijau itu selalu ada ya. Yang di luar sana hanya ada omega saja. Dan di luar sana juga hanya ada squalennya saja. Ini kita digabung kalau di kita ya. Jadi gampang banget ini. Ini saya aja greget ini. Pengen jawab ini gampang banget. Ini cuma 3 ini. Oke, hashtagnya #MyDogGameSuperSeru. Hashtagnya jangan lupa #MyDogGameSuperSeru. Sekali lagi. Hashtagnya #MyDogGameSuperSeru. Ini gampang banget, gampang. Super gampang banget ini produknya. Oke, let's go. Kita tampilkan aja jawabannya atau kita masih nunggu? Tampilkan saja atau kita nunggu? Panitia bagaimana? Oke, sudah. Tuh kan, bener nggak? Nomor 1 ada Marine Collagen, sedangkan nomor 2 ada Chlorophyll dan nomor 3 ada Omega Squat. Siapa yang bener semua? Oke, nggak lupakan hashtagnya. Kalau lupa hashtag nggak dapat hadiahnya nanti, nggak kepilih. Ingat ya hashtagnya #MyDogGameSuperSeru. Nah,
Sekarang adalah pengundian door prize. Ada 10 orang yang beruntung di ruangan ini. Kalau udah door prize sudah gitu ya. Yang di ruangan ini nih, yang gak kebagian, kepilih ketika FB Live, ada di ruangan ini, yang benar-benar meluangkan waktunya. Coba siapkan tiketnya, keluarkan. Keluarkan, kita masuk ke layar untuk kita acak nomor untuk door prize. Ya. Untuk acak nomor kita door prize. Siap-siap ya. Tiketnya sudah dikeluarkan semua. Siap-siap. Ya, nanti hitungan per beberapa detik itu kita stop ya. Ayo kita lanjut. Kita acak. Kita acak, kita acak. Kita putar. Yuk kita hitung sama-sama yuk. Yuk let's go. Ya. Oke, tepuk tangan dong untuk yang di belakang sana, multimedia kita yang luar biasa ya, yang selalu support kita bisa sampai dapat door prize dan kita semoga kita menang ya. Yang ada di sini semoga kita menang. Oke, sabar ya. Sabar. Orang sabar pasti rezekinya banyak. Bentar lagi dapat hadiah. Amin ya. Oke, hati-hati maskot kita ya. Mau turun katanya maskot kita ya. Oke nih, udah suaranya udah ada nih. Yuk. Mau diacak sebentar lagi. Semoga hari ini adalah hari keberuntungan kita. Yang belum beruntung, tenang ya. Karena masih banyak kesempatan untuk memenangkan undian. Sekali lagi, kalau yang tadi masih nonton YouTube live streaming, pindah dulu kalau mau ikut gamenya tadi ke FB Live ya. Oke, masih? Oke, masih, ternyata masih diolah. Angkanya sabar. Orang sabar disayang Tuhan dan banyak berkah, rezekinya banyak. Amin hari ini ya. Sabar nih ya. Oke, sambil diingatkan kembali bahwa masih gratis konsultasi di fitur MyDoc yang di aplikasi Keimat sampai tanggal 31 Januari 2022. Jangan lupa ya, sampai 31 Januari 2022 konsultasi gratis di fitur MyDoc di aplikasi Keimat. Oke. Bagaimana? Panitia bagaimana? Masih menunggu kita? Masih menunggu atau kita manual? Atau kita manual saja? Oke. Oke, kita hitung ya. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeay!
kita umumkan juga sekarang. Betul nggak? Panitia akan kita umumkan juga sekarang. Untuk pemenang game TTS yang tadi di live FB. Oke, nanti akan ditampilkan sebentar lagi ya untuk pemenang game TTS dan tebak logo. Game pertama dan game kedua ya, yang di FB Live serta di Kmart, FB Kmart yang live itu akan kita umumkan sekarang ya. Nah, ini dia selamat kepada para pemenang. Ada nggak yang di ruangan ini? Wah, Ibu luar biasa nih, double-double nih hadiahnya nih. Banyak tadi dapatnya. Dapat banyak sih Ibu. Sekali lagi selamat ya bagi para pemenang. Ada 10 yang beruntung. Dan ada juga yang di ruangan ini ya. Ada ya Ibu dari ruangan ini luar biasa ya. Tetap ya offline online jalan si Ibu ya luar biasa. Tepuk tangan buat si Ibu dong yang dapat hadiahnya banyak banget hari ini. Oke, sekali lagi selamat bagi para pemenang. Jangan lupa ya untuk pemenang yang bisa langsung kirim message lewat inbox ya. Lewat inbox FB Kmart dengan format nama lengkap dan nama akun FB-nya. Sekali lagi. Untuk pemenang bisa langsung kirim message lewat inbox FB Kmart dengan format nama lengkap dan nama akun FB-nya. Oke, untuk pemenang K-Wallet yang dapat voucher 500.000, siapa yang dapat? Itu langsung ke Mas Dani ya, langsung ke Mas Dani yang di pinggir. Nah ini orangnya, nah di sini. Oke ya, yang dapat K-Wallet yang voucher 500.000 yang tadi yang Wheel of Fortune itu langsung ke Bapak Dani. Langsung ke Bapak Dani ya. Oke ya. Oke, alhamdulillah acara launching My Dog ini sudah selesai. Siapa yang menang banyak nih hadiahnya? Wah, si Ibu luar biasa itu. Dapat ya. Dapat semua ya. Di sini di ruangan ini semoga semua hari ini kita banyak berkahnya ya. Udah banyak promonya, banyak hadiahnya juga ya. Alhamdulillah, jangan lupa kita masih bisa klaim gratis konsultasi dengan para dokter di MyDoc sampai tanggal 31 Januari 2022. Dan hari ini masih berlaku promo yang hari ini paket tadi ya. Ada promo 1, 2, dan 3. Serta pastikan jangan sampai ketinggalan. Saudara kita, tetangga kita, rekan kerja kita harus download aplikasi Kmart. Sehingga memudahkan untuk mereka berkonsultasi dan memiliki fitur MyDoc. Sekali lagi, saya Linda Eropawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.